Haleluya, shalom kepada semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara dari Matius pasal 7. Saya tertarik melihat di ayatnya yang pertama dari kisah ini tentang bagaimana Yesus berkhotbah di atas bukit. Kita bisa menemukan banyak sekali hal-hal yang baik yang berguna untuk mengevaluasi diri setiap Anda dan saya. Berbicara mengenai menghakimi atau hal menghakimi, kita bisa menemukan dari Matius pasal 7 ayat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Coba kita lihat bersama-sama mulai ayat pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Sampai di sana terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan. Dari 3 ayat ini kita bisa menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa dan menjadi perenungan bersama-sama buat kita yang ada di hari-hari ini. Jangan kita berdiri menjadi hakim atas teman-teman kita, atas rekan-rekan kita, atas teman sepelayan kita sekalipun. Karena sesungguhnya supaya kamu tidak juga dihakimi. Apa yang Anda tabur itu juga akan menjadi sebuah tuaian buat kita. Kalau kita gemar menyalahkan, kalau kita gemar memberikan penghakiman, bahkan memberikan penilaian akan situasi, akan kondisi, bahkan akan sesuatu masalah, maka hal demikian pun akan terjadi kembali kepada hidup kita. Karena kebenarannya dengan penghakiman yang kita berlakukan untuk menghakimi teman-teman kita, rekan-rekan kita, kita juga akan dihakimi dengan ukuran yang sama seperti kita mengukur mereka semuanya. Jadi jelas sekali bagaimana perenungan buat kita. Mari kita melihat sudut pandang yang berbeda mengenai hal demikian. Tuhan mau supaya kita itu memperhatikan bukan menjadi hakim bagi sesama kita, tapi kita menjadi sahabat, menjadi teman, dan juga bisa menjadi relasi yang baik untuk melakukan yang baik, maksud saya, bukan untuk melakukan tindakan yang jahat. Mengapakah engkau gemar sekali kita melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Anda bisa menemukan dalam ayat yang ketiga. Mengapa seringkali kita suka sekali, gemar sekali melihat titik celah, titik kekurangan, titik noda dari teman-teman kita? Padahal sesungguhnya, kata firman Tuhan, perkataan Yesus, sedangkan balok di dalam mata kita pribadi, kita tidak atau pura-pura tidak mengetahuinya. Artinya kita pun punya balok, kita punya pelanggaran, kita punya sesuatu yang menutup mata penglihatan kita, sehingga kita enggan melihat diri kita lebih suka melihat orang lain. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ayat yang keempat, ada balok di dalam mata setiap kita. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dalam matamu, supaya engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuhan mau supaya kita melihat diri kita terlebih dahulu. Jangan kita selalu gemar, selalu suka melihat kekurangan bahkan dosa dari orang-orang di sekitar kita. Siapapun kita pernah bersalah, kita pernah berdosa, kita juga melakukan banyak sekali pelanggaran. Mungkin hari ini dalam pikiran kita, dalam hati kita, siapa yang tahu? Tapi Tuhan mau supaya kita bisa melihat diri kita masing-masing. Hai orang yang munafik. Jelas sekali, ini keras saudaraku. Ini perkataan yang keras. Orang munafik, keluarkanlah. Ya, kita berbenah diri terlebih dahulu. Keluarkanlah dahulu balok dalam mata kita. Kita belajar melepaskan sesuatu yang memang merupakan dosa di mata Tuhan, bahkan kekejian di mata Tuhan. Baru kita bisa menjadi pendamai bagi sahabat-sahabat kita, bagi orang-orang di sekitar Anda dan saya. Hari ini kesempatan yang baik buat kita melihat diri kita bahwa kita juga seringkali salah, seringkali kita keliru, seringkali kita menjadi orang-orang yang munafik juga sesungguhnya. Kita harus jujur di mata Tuhan. Kita seringkali menjadi orang yang munafik, kita menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang angkuh, tidak mau mengakui kekurangan. Pokoknya saya benar, orang lain yang salah. Itu kebodohan, kepicikan di mata Tuhan, dan Tuhan tidak suka hal demikian. Mari kita membawa hati kita, benar-benar kita minta kemurahan hati, kita minta kelembutan hati Tuhan melingkupi hati Anda dan saya.
Terima kasih Bapa dalam sorga buat kebenaran firman yang bisa kami terima hari ini. Firman-Mu kuat, firman-Mu hidup, dan firman-Mu akan menolong kami setiap hari. Tuhan tolong kami semua supaya kami gemar melakukan firman-Mu. Setiap hal yang bisa kami pahami dari kebenaran-Mu mengubahkan hidup kami, supaya kami segambar serupa dengan Kristus. Karena kami tahu untuk itulah Tuhan panggil kami, supaya kami meninggalkan hidup kami yang lama, cara kami yang lama, beralih kepada pemikiran yang baru, cara pandang yang baru, sehingga dengan demikian hidup kami menjadi kehidupan yang diubahkan segambar serupa dengan Kristus. Dalam berkat nama-Mu kami meletakkan tubuh, jiwa, dan roh, semuanya terjadi di dalam kebenaran Allah. Dalam berkat nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin.